Selamat siang Halo, Bu siang Bu. Rosa. Selamat siang Ibu. Ya, Kabar baik hari ini. kabar baik Puji Bu. Kita Tuhan. sambil menunggu teman-teman mahasiswa yang lain ya Bu ya. Baiklah. Kita masih Ini sudah selesai. menunggu. Oke, Bu. Sudah selesai KRS? Sudah Bu, tempat kami kemarin KRS online-nya. Oh iya iya, berarti Iya, ya gitu. mereka cepat saja. Iya, Besok. Oke. maaf kemarin klasikal, hari ini beberapa masih menyelesaikan yang online. Baik, ini Waduh. selamat datang, ada Mas Dionysius Teddy ya. Ini baru baru saja bergabung. Kita masih sedikit menunggu untuk teman-teman mahasiswa yang lain, mungkin tidak hanya PGSD ya, mungkin tentu saja dari prodi yang lain begitu. Uh, Senang sekali siang hari ini kita bisa berdiskusi bersama begitu. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang masih penasaran, bingung mungkin mau mengambil mata kuliah pilihan yang mana begitu ya, karena saking banyaknya tawaran mungkin seperti itu, jadi bingung mau mengambil pilihan yang mana. Kemudian kalau mungkin sudah ada gambaran-gambaran tapi bingung juga kira-kira untuk mata kuliah computational thinking ini yang baru saja di launching begitu ya untuk semester ini, nanti isinya apa. Nah, ini tepat sekali kalau teman-teman bergabung siang hari ini, karena untuk membuka tabir tanda tanya tadi begitu, kira-kira isinya apa ya, atau gambarannya seperti apa. Jadi kalau yang masih mikir-mikir, nanti harapannya sudah semakin mantap begitu mau mengambil mata kuliah computational thinking ini. Baik, sambil menunggu yang lain juga mungkin Bu Rosa hendak menyapa teman-teman mahasiswa ini, walaupun masih sedikit yang bergabung, tapi tidak apa-apa, kita sapa dulu mungkin begitu Bu Rosa. Monggo, Bu Rosa ini dari Prodi Informatika ya teman-teman ya. Monggo Bu. Terima kasih Bu Kristi. Selamat siang teman-teman. Ini sudah bergabung bersama kami ngopi bareng. Kopinya mana kopinya? Ini kopi saya di sini. Iya Bu. Terima kasih Bu Kristi sudah mengundang saya dari Informatika untuk bertemu dengan rekan-rekan dari macam-macam prodi mungkin ya, dari SD utamanya barangkali, lalu dari prodi-prodi yang lain. Senang sekali bertemu di forum ini meskipun kita belum bertemu beneran ya, suatu saat mungkin nanti ya kita ketemu. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya Bu Kristi ya. Silahkan nanti feel free untuk bertanya-tanya tentang apa tadi yang mata kuliah pilihan ya. Monggo, Betul sekali. Kristi. Ya, baik. Terima kasih Bu Rosa. Uh, Mari teman-teman semua mungkin yang sudah tahu infonya bisa disebarkan ke yang lain begitu, supaya bisa lebih mendalami ya. Paling tidak tahu gambarannya seperti apa begitu ya untuk mata kuliah pilihan pengantar berpikir komputasional begitu. Nah, ini kalau dari namanya ya, ini Bu Rosa ya. Kalau dari namanya itu kan kadang membuat orang itu takut begitu, wah kok ini ada komputernya begitu. Nah, ini mungkin teman-teman ini perlu tahu begitu ya Bu ya. Kira-kira apa sih itu sebelum ke mata kuliahnya, mungkin teman-teman ini pengen tahu sebetulnya apa sih berpikir komputasional, atau lebih kerennya itu sering dikatakan computational thinking begitu. Itu sebetulnya apa sih Bu? Apakah itu hanya mainannya anak komputer saja begitu? Mungkin itu yang menjadi satu ketakutan untuk teman-teman kadang begitu ya. Apakah itu hanya mainannya anak komputer saja, lalu yang lain itu takut untuk bermain itu begitu Bu? Gimana itu Bu Rosa? Terima kasih Bu Kristi. Ini betul sekali. Ini pasti kalau melihat atau mendengar namanya itu bau-bau komputernya banget gitu ya. Jangan-jangan disuruh programming. Betul nggak ya? Ini ada teman informatika nih hadir kayaknya ya. Selamat siang teman-teman yang barusan bergabung dari Prodi Informatika. Nah, ini apakah betul seperti dugaan beberapa orang yang mendengar istilah computational thinking atau berpikir komputasional itu bikin program gitu ya. Nah, saya kira kalau kita melihat lebih jauh dan mencoba mencari tahu apa sih artinya, googling lah teman-teman. Itu sebenarnya berpikir komputasional itu bukan
pikir bukan berarti membuat program komputer, tapi lebih berarti bagaimana kita mencoba memecahkan masalah secara terstruktur sedemikian hingga masalah itu solusinya bisa kita tuangkan dalam langkah-langkah yang kalau nanti diimplementasikan oleh mesin maupun juga oleh manusia itu menjadi lebih jelas dan terstruktur. Dengan bahasa lain, kalau boleh disebut ya, ini sebenarnya persoalan memecahkan masalah, tapi caranya ditata sedemikian rupa sehingga nanti kalau diselesaikan pakai mesin itu jadi lebih cepat, kalau dilakukan oleh manusia juga menjadi jelas gitu ya. Itu sebenarnya makna. Jadi tidak harus membuat komputer, tapi bagaimana menyelesaikan masalah supaya langkah-langkahnya jadi lebih terstruktur. Syukur-syukur langkah yang terstruktur itu nanti bisa dibantu pelaksanaannya atau implementasinya pakai mesin, yang mana pasti akan menjadi lebih cepat bisa disolusikan dan lebih efisien. Bahasa orang informatika atau orang engineering umumnya adalah efisien dan efektif gitu ya. Kira-kira begitu, tapi tidak selalu disolusikan. Begitu, Bu. Oke, ya berarti kalau tadi dimaknai sebagai metode pemecahan masalah, sesungguhnya itu pun sangat bisa diimplementasikan di berbagai bidang ya Bu tentunya ya. Jadi bukan melulu akan menggunakan komputer seperti itu ya Bu ya. Betul sekali. Nah, jadi ya teman-teman ini kalau dari namanya mungkin terlihat menakutkan, tapi jangan dituruti ketakutannya, begitu ya teman-teman, karena ternyata itu adalah sebuah metode pemecahan masalah. Dan saya kira tadi yang sudah disampaikan Bu Rosa itu bisa membantu di bidang yang lain, atau mungkin bahkan membantu kita memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari. Apakah mungkin bisa seperti itu Bu Rosa? Betul sekali, Bu Kristi. Kalau kita bertemu dengan suatu masalah itu kan nalurinya masalah yang sederhana. Kita dikirimi sepiring nasi goreng yang wah porsinya besar. Kalau teman-teman dapat atau pernah makan di resto-resto yang porsinya gede blenger atau semacamnya gitu ya, porsinya besar dan kita ingin makan tapi ya nggak mungkin kita habiskan satu kali suapan satu piring itu langsung masuk. Masalah sederhana adalah menyelesaikan makan satu piring makanan itu bisa kita selesaikan dengan sesuap demi sesuap sampai habis. Itu persoalan tanda quote and quote ya, persoalan dalam tanda kutip, persoalan menyelesaikan makan sepiring nasi goreng. Itu bisa kita selesaikan setahap demi setahap. Dalam persoalan yang lebih kompleks, misalnya kita harus dari Merican mau ke Paingan. Kita punya beberapa alternatif jalan. Kita mau lewat dalam, lewat Selokan, atau mau lewat Jalan Jayan. Itu persoalan yang tampaknya sederhana, tetapi bisa menjadi sebuah pertimbangan, membutuhkan pertimbangan yang membantu kita untuk mencapai tempat dengan lebih cepat. Kalau kita lewat sana, konsekuensinya ini. Kalau lewat sana macet, lewat sini lebih cepat, tetapi harus naik turun dan lain sebagainya. Nah, dalam masalah-masalah seperti itu, kalau kita biasa memecahkan masalah dengan cara terstruktur, maka banyak hal sebenarnya bisa kita solusikan dan selesaikan dengan tepat guna dan cepat. Itu saya rasa background dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal, milih tempat tinggal, milih tempat kos, milih mata kuliah, lewat jalan dan lain sebagainya, itu problem yang tiap hari kita hadapi, tetapi kalau intuitif sudah biasa kita lakukan, kita nggak mikir. Tapi kalau problemnya rada-rada kompleks, pertimbangan itu jadi utama. Kira-kira itu Bu Kristi yang mungkin. Ya. Baik, terima kasih Bu Rosa. Jadi kalau tadi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, ternyata juga sangat erat kaitannya dengan menentukan strategi ya Bu Rosa ya. Termasuk kalau misalnya dalam masalah kehidupan begitu, ini juga seandainya pikiran kita sudah terbiasa untuk dilatih untuk menentukan strategi dengan cara tersistem begitu, saya pikir kok juga sangat bisa diimplementasikan di permasalahan-permasalahan yang tidak melulu hanya soal akademik begitu ya. Dan juga tentu ini nantinya pasti akan sangat bermanfaat juga terutama untuk para mahasiswa.
calon guru begitu ya, atau mungkin juga di sini ini saya lihat tadi ada yang sudah menjadi guru, beberapa alumni PGSD ini mungkin juga nanti bisa sambil mengenal computational thinking atau berpikir komputasional itu ya seperti apa. Kemudian juga apakah ada syarat-syarat apa ya di dalam proses berpikir atau computational thinking atau berpikir komputasional ini, apakah ada syarat-syarat aspek-aspek yang terkandung di dalamnya Bu Rosa? Karena tadi melihat oh ini harus menentukan strategi, ini harus menentukan langkahnya seperti apa, misalnya seperti itu kan berarti perlu ada aspek-aspek yang terpenuhi di dalam berpikir komputasional itu. Itu apa saja kira-kira Bu Rosa? Oke, kalau tadi kita banyak bicara tentang pemecahan masalah sehari-hari begitu ya. Ketika kita sudah lebih fokus pada yang namanya computational thinking, mengapa kata komputasi itu muncul lebih supaya kita uh, mencoba untuk menata langkah-langkahnya sedemikian hingga nanti kalau dibutuhkan kita bisa mengimplementasikan langkah-langkah itu dengan alat bantu yang sesuai. Nah, dalam konteks itu maka computational thinking karena ada kaitannya dengan menata langkah dan alat bantu untuk menyelesaikan masalah, orang mengenal ada 4 hal yang membuatnya disebut komputasional dan berpikir komputasional. Yang pertama, kalau kita punya masalah itu ya, seperti tadi saya bilang, sederhananya masalah besar itu bisa kita selesaikan kalau kita mencoba menatanya menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, yang lebih mungkin diselesaikan dan sederhana penyelesaiannya barangkali. Itu istilah yang sering dipakai namanya dekomposisi, Bu. Jadi bagaimana membuat masalah besar lalu kecil. Itu sama sebenarnya kalau strateginya Belanda ketika menjajah Indonesia ini kalau saya sering sharing teman-teman informatika. Divide et impera itu sebenarnya kan menaklukkan negara besar ini dengan cara membaginya jadi kecil-kecil lalu. Nah itu mereka sangat strategis waktu itu. Dekomposisi itu kata kunci pertama yang biasanya muncul di dalam diskusi tentang competition. Setelah itu kalau yang besar sudah dipecah jadi kecil-kecil, next step adalah kita coba kenali di dalam masalah-masalah yang kecil maupun yang besarnya itu, adakah sesuatu yang berulang polanya, yang mungkin masalah ini kayaknya, atau bagian masalah ini kayaknya sama deh dengan masalah yang dulu pernah saya. Nah, dengan mencoba mengenali pola, kita kemudian menjadi terbantu untuk masuk ke step berikutnya. Kata kunci yang kedua setelah mendekompos adalah mengenali pola. Adakah sesuatu yang berulang yang membantu kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu? Kalau kita kenal polanya, kadang-kadang jadi lebih sederhana nih. Oh, ngerti aku ini sama kayak kemarin gitu ya. Itu bisa jadi. Terus yang ketiga, gitu. Betul sekali. Jadi sudah jadi hafalan kalau intuitif banget gitu udah ketemu deh. Oke, lalu setelah pola ketemu, next step adalah ada proses mengabstraksi. Abstraksi ini mencoba untuk memilah mana yang penting, mana yang nggak penting. Misalnya apa ya, ketika kita mau pergi ke suatu tempat, lalu kita menuju ke sananya pakai apa? Oh, pakai motor. Motornya motor apa? Itu nggak terlalu penting motornya motor apa, asalkan motor atau mobil itu saja. Motor atau mobil mereknya tidak lagi penting. Nah, hal-hal semacam ini memilah antara yang penting sama yang nggak penting itu proses mengabstraksi, sehingga dengan cara membuat abstraksi itu mungkin menjadi lebih sederhana solusinya karena kita bisa tadi terbantu mengenali polanya, lalu hal-hal yang penting dalam konteks pemecahan masalah berikutnya itu nggak jadi terlalu merepotkan. Nah, abstraksi ini kemudian ditindaklanjuti dengan namanya algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Jadi setelah mendekomposisi masalah yang besar jadi kecil-kecil, mengenali polanya yang berulang ada enggak, mengabstraksi hal-hal yang penting, yang pokok-pokok dan yang nggak pokok diabaikan, yang pokok itu dipakai untuk menjadi bekal tahapan berikutnya, menentukan algoritma. Algoritma alias langkah-langkah, step-step untuk mensolusikan masalah. Nah,
sebenarnya abstraksi tadi bisa terjadi 2 tahapan, setelah algoritmanya jadi atau sebelum. Setelah langkah-langkahnya jadi, kalau kita mengabstraksinya, oh saya bikin nasi goreng hari ini nasi goreng telur. Rumus apa? Resepnya begini. Saya masukkan apa dulu? Nah, gitu ya. Besok lagi nasi goreng telur, nasi goreng seafood. Beda lagi kan variannya, lagi. Tapi langkah-langkah itu kira-kira sama, maka kita bisa mengabstraksikan langkah-langkah bikin nasi goreng, meskipun itu goreng telur, goreng kambing, goreng seafood, goreng whatever, sama gitu ya kira-kira. Nah itu dengan cara itu kita bisa membawa langkah-langkah itu untuk bahan mensolusikan masalah yang next time kita ada. Jadi abstraksinya bisa 2, sebelum atau sesudah langkah-langkah. Kira-kira begitu deh Bu. Oke. 4. Berarti kalau tadi sedikit saya simpulkan itu ada dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola tadi ya Bu ya, kemudian ada abstraksi, lalu ada algoritma ya. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman nanti mudah mengingat itu bisa kita ambil huruf depannya ya, berarti ada D, ada P, ada A begitu. Tapi mungkin lebih enak kalau di rangkum menjadi AADP begitu, boleh tidak itu ya Bu Rosa? Itu sangat mudah mengingat dan mengingatkan kita pada itu cinta Iya. Oh ya, zaman pada film beberapa waktu yang lalu ya. Ya, tapi takutnya nanti kalau diingatkan dengan AADC, AADP, AADC itu nanti pada baper gitu Bu. Tapi mungkin itu untuk lebih mudah mengingat ya. Jadi AADP itu unsur atau aspek ya, aspek atau mungkin lebih kerennya itu sering disebut sebagai cornerstone gitu ya dari computational thinking ya menurut saya. Jadi ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan juga ada algoritma begitu. Nah, dan kalau tadi saya mendengar ceritanya Bu Rosa, mungkin teman-teman juga tahu cerita tadi yang disampaikan, berarti sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari secara tidak langsung itu kita sudah melakukan proses berpikir computational thinking ini, begitukah Bu Rosa? Betul, sebenarnya begitu. Saya sepakat Bu Kristi. Jadi teman-teman, secara tidak sadar sebenarnya kita sudah loh melakukan itu sehari-hari, hampir setiap hari kita berhadapan dengan masalah dalam yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Dan mungkin teman-teman juga sedikit banyak memiliki kesadaran kalau saya punya masalah, saya biasanya ini loh step-step. Nah, itulah sebenarnya algoritma dan itulah sebenarnya yang ingin kita dalami kalau kita bicara tentang computational thinking. Kalau selama ini mungkin masalahnya kita selesaikan secara manual, mungkin di masa depan masalah itu bisa lebih efisien loh, bisa lebih efektif kalau dibantu dengan sesuatu alat bantu. Itu kira-kira. Jadi itu bukan sesuatu yang asing ya saya kira, Iya, pemecahan masalah. sebenarnya bukan yang asing sekali ya menurut saya. Nah, dan kemudian kenapa sih ini menjadi penting begitu ya? Kalau tadi dikaitkan Bu Rosa menyampaikan karena untuk menyelesaikan masalah yang mungkin ke depan begitu ya, itu akan sangat kompleks begitu, dan kita tahu sendiri juga perubahan zaman yang begitu sangat cepat begitu. Jadi ini akan sangat mensupport keterampilan di masa depan ya, berarti saya kira seperti itu ya yang namanya computational thinking ini ya Bu saya. Persis Bu. Ya. Jadi Bu ini sebenarnya sudah paham betul ya kita diskusi ini gitu kan. Jadi bahwa yang sehari-hari kita hadapi itu di masa depan nih kayaknya bakalan banyak yang akan membutuhkan alat bantu yang seperti itu. Terutama sekarang sih kita ngalami ya. Kita dulu atau semester kemarin tak terbayangkan, 2 semester yang lalu tak terbayangkan kita bisa berdiskusi, bisa kuliah yang model begini nih, model online dan lain sebagainya. Sekarang zaman itu begitu cepat berubah. Banyak hal yang tulang punggungnya ternyata adalah alat bantu teknologi yang membuat kita bisa melaksanakan banyak tugas dengan cara efisien dan efektif. Nah, kita berandai-andai. Ini dalam waktu 5 tahun saja, teman-teman masuk kuliah sampai sekarang mungkin masih di tengah jalan atau beberapa yang sudah selesai kuliah,
beda sekali zamannya dan situasinya, bentuk perkuliahan dan lain sebagainya. Bayangkan kalau nanti teman-teman yang dari KIP nih, suatu saat mengajar di sekolah, terus mengajar itu berarti menyiapkan siswa-siswi untuk Generasi. berhadapan dengan yang kayak apa ya, 20 tahun lagi, saya juga tidak bisa membayangkan. Ya. Tapi keyakinan kita tidak akan setback gitu ya, tidak akan Ya. kembali ke zaman batu. Kita akan berhadapan dengan teknologi yang makin masif hadir. Nah, justru itu computational thinking menjadi sesuatu yang saya kira bekal gitu ya untuk teman-teman semua. Ya, Begitu, Ibu ya. ya, dan luar biasa sekali kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu itu terkenal dengan keterampilan ABA 21 itu terdiri dari 4 C begitu ya Bu ya. Kemudian oleh seiringnya waktu ini sudah bertambah menjadi 6 C dan ternyata salah satu C tambahan dari 2 C yang baru ini si computational thinking itu ya Bu. Jadi ini sangat cocok sekali untuk teman-teman FKIP begitu. Jadi kalau nanti memang di dalam pembelajaran harus menginfuskan atau harus memunculkan ada keterampilan ABA 21 dan salah satunya computational thinking. Saya kira teman-teman FKIP ini mungkin sangat perlu untuk mengambil mata kuliah ini ya Bu ya. Begitu. Coba 4C itu apa saja ya? Teman-teman sudah sering mendengar mestinya ya. C yang Ya, pertama harusnya. nih, kolaborasi ya, ada kolaborasi, ada komunikasi, ada kreativitas, ada apa lagi ya? Critical thinking. Critical thinking, computational thinking, lalu satu lagi ada C yang keenam, compassion yang sangat-sangat ada namanya. Ya. Ada 6 sekarang diyakini menjadi sebuah kebutuhan di abad ke-21. Itu sesuatu yang kayaknya bakalan makin di highlight gitu ya, makin digarisbawahi dan ke depan teman-teman ini para calon pendidik yang luar biasa ini mestinya akan makin menguasai bagaimana mengajak siswa-siswa mencapai 6C yang tadi kita sebut tadi. Wah, ya luar biasa sekali. Maka saya mengajak teman-teman yang FKIP tentunya begitu untuk mari sama-sama mengambil mata kuliah pilihan ini karena ini pasti tidak akan menyesal gitu ya teman-teman mengambil mata kuliah ini sungguh akan memperlengkapi teman-teman semua. Sambil nanti kita melanjutkan obrolan kita, mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman bisa menuliskan saja di room chatnya ya. Pertanyaan apapun itu silakan bisa dituliskan. Kemudian juga nanti silakan seandainya teman-teman mungkin ada yang sudah menjadi guru untuk mau mendalami computational thinking juga, kami dari USD ini ada program juga ya Bu ya untuk para guru ya Bu ya. Untuk para guru. Jadi tidak hanya untuk ya, ini sudah ada beberapa yang menjadi guru dulu alumni PGSD juga Bu gitu. Tapi tampaknya juga kok tertarik dengan computational thinking, maka kalian tidak salah gitu ya berada di dalam diskusi kita siang hari ini begitu. Begitu ya Bu saya. Senang sekali dukungan juga dari lembaga nirlaba google.org untuk mendampingi para calon guru karena Google ini yakin nih bahwa ini adalah kebutuhan masa depan, maka mereka mau mengalokasikan dana untuk pendampingan para guru supaya nanti makin ready untuk menghadapi masa depan. Kalau teman-teman coba googling di situsnya Google, dulu itu sempat ada course computational thinking yang for free. Nah sekarang ini berbayar nih, sekarang loh ya berbayar. Jadi teman-teman mumpung masih kuliah bisa ngambil mata kuliah ini dan bisa menjadi pionir gitu ya, pionir untuk mulai mendalami itu. Dan teman-teman yang sudah jadi guru, ayo mulai sekarang mumpung kita juga terbuka untuk bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah gitu ya Bu Kristi ya. Betul sekali ya. Jadi ini dua macam. Kalau teman-teman yang masih mahasiswa, ayo saya ajak untuk mengikuti mata kuliah pilihan pengantar berpikir computational
Begitu, kalau teman-teman yang sudah guru juga saya ajak untuk mari bergabung juga dengan kegiatan namanya Gerakan Pandai, tapi mungkin ini akan ada sesi selanjutnya, begitu kalau kita akan diskusi tentang Gerakan Pandai ya Bu Rosa ya, itu untuk mendampingi para guru, memperdalam computational thinking. Nah, sekarang kita mau lanjut dulu untuk yang mata kuliah pilihan pengantar berpikir computational thinking ini. Nah, kira-kira mungkin teman-teman ini juga penasaran, kalau tadi kan sudah tahu tentang berpikir computational itu apa, begitu ya Bu. Tapi mungkin mereka ingin lebih tahu lagi, kalau begitu kuliah pengantar berpikir computational thinking itu sebetulnya deskripsinya seperti apa, lalu ada berapa SKS, ada berapa CP, bahkan mungkin penasaran siapa saja dosennya, mungkin begitu Bu. Mungkin Bu Rosa bisa memaparkan singkat begitu terkait dengan pengantar berpikir computational thinking ini. Oke, teman-teman, ini sebuah kerja bareng sebenarnya ya, pekerjaan bersama, kolaborasi antara teman-teman dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada dari PGSD dan jurusan Pendidikan IPA, serta teman-teman dosen dari Prodi Informatika. Karena kami merasa bahwa kami punya tanggung jawab untuk menyiapkan guru zaman now gitu ya, kira-kira ya. Guru zaman now yang siap juga untuk mengantisipasi masa depan dan akhirnya menyiapkan siswa juga menghadapi masa depan. Maka ini mata kuliah baru yang baru kita rintis, baru nih, masih promo gitu ya, masih anget nih dari open masih anget. Mata kuliah baru yang diberi bobot 3 SKS, 3 jam pertemuan dalam 1 minggu. Kemudian karena ini kerja bareng, seru juga karena kami mengambil 2 sisi, baik itu sisi teknologi informasinya juga dari sisi pembelajarannya. Maka dosennya juga dari 2 wilayah keilmuan yang berbeda tadi. Ada 8 dosen teman-teman, 8 dosen seru nih. Wah, 8 seru sekali dosen. ini. Mungkin ini baru pertama kalinya di Universitas Sanata Dharma, tim teaching ada 8 dosen ya Bu Rosa ya. Ya teman-teman kenal dengan banyak orang gitu, dan kami juga kenal dengan teman-teman semua. 8 dosen, 5 dari informatika, 3 dari FKIP yang nanti akan mengampu mata kuliah ini dalam kira-kira 10 topik bahasan yang akan kita jalani dalam diskusikan dalam 1 semester. Kira-kira begitu Bu Kristi. Oh ya, baik. Dan mumpung ini mata kuliahnya itu diselenggarakan secara daring, jadi saya kira teman-teman kok tampaknya sudah tidak boleh ragu lagi untuk join di mata kuliah pengantar berpikir computational ini ya Bu Rosa ya. Ya, karena tadi Bu Rosa sudah menyampaikan juga bahwa apa sih kaitannya dengan tadi kebutuhan masa depan, kemudian juga kita akan mendidik untuk teman-teman FKIP tentunya, kita akan mendidik generasi-generasi yang nanti akan menghadapi abad 21 yang semakin kompleks, lalu skill-skill apa saja yang harus dimiliki oleh siswa sebelum kita menyampaikan atau sebelum kita mendidik siswa, tentu kita sendiri juga wajib juga untuk mengasah itu. Dan ini saatnya teman-teman yang masih kuliah, ya saya menawarkan, jadi teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu takut begitu dengan namanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata itu adalah sebuah metode pemecahan masalah, jadi jangan takut begitu. Nah, tadi juga yang istimewa sekali Bu Rosa menyampaikan akan ada kolaborasi dari 8 dosen. Mungkin ini kali pertama di USD tim teaching dengan 8 dosen, luar biasa sekali ya. Ada dari informatika, ada dari FKIP, dan tentu ini akan sangat melengkapi karena akan ada dari sisi teknologi informasinya dan juga akan ada sisi dari pembelajarannya. Jadi teman-teman FKIP, teman-teman calon guru, saya kira kok ini saatnya ya, saatnya untuk satu langkah lebih maju, satu langkah lebih cepat begitu. Karena nanti kurikulum yang baru itu juga akan mengincludekan keterampilan abad 21 untuk 2C yang lain, salah satunya computational thinking. Maka ini saatnya sebelum nanti terlambat begitu ya, atau sebelum saatnya nanti itu sudah mulai untuk dicanangkan oleh pemerintah.
Nah, teman-teman kalau sekarang mulai mempersiapkan, berarti sudah curi start dulu istilahnya begitu. Ya, guru saya. betul. Kan, Nah, kalau bocoran nih Bu, oh Eh, ya Bu. maaf, universitas di Indonesia yang menyelenggarakan mata kuliah computational thinking itu belum ada 10 loh. Baru ada setahu Wah, saya Nata Dharma, lalu UMS Muhammadiyah Surakarta ini juga baru pertama kali dalam bentuk PPL gitu ya, bukan mata kuliah tapi pendampingan ke guru PPL gitulah kira-kira. Lalu ITB, wah kalau ini mah jagoannya di bidang teknologi itu sudah agak baru computational thinking. Lalu IPB Pertanian Bogor ini oh baru ya. besok ini wajib untuk semua mahasiswa baru 4.000 Oh, mahasiswa di tahun wajib computational thinking. Lalu yang salah satu universitas swasta di Jakarta, Al Azhar kalau tidak keliru. Baru itu. Jadi teman-teman tahu teman-teman dari FKIP nih baru satu yang baru dua ya, kita dan UMS di bidang pendidikan yang menawarkan mata kuliah computational thinking. Maka betul kata Bu Kristi tadi, curi start. Kalau curi start mah curi start, betul. lari tangan gitu ya. Ya. Oke. Nah, Teman-teman maka istimewa tawarannya. sekali loh, teman-teman ya. Istimewa sekali loh kalau kalian mengambil mata kuliah ini. Istimewa sekali, kenapa? Karena ternyata kalian masuk di ranah yang sudah curi start dulu begitu. Tadi juga saya mendengar Bu Rosa menyampaikan kalau di IPB itu sudah diwajibkan ya Bu ya. Nah, Iya betul. Akan sudah besok. betul ya, sudah akan diwajibkan, berarti kan akan semakin banyak yang sudah mengenal. Nah, teman-teman di sini kita masih dalam bentuk pilihan, maka saya rasa kok ini kesempatan yang sangat baik untuk teman-teman mengambil mata kuliah pilihan pengantar berpikir computational thinking ini. Ini ada komen, saya mungkin menyapa dulu teman-teman atau komentar-komentar dari beberapa teman yang sudah join tadi ya Bu. Ini ada Bu Irin. Oke. Bu Irin ini dosen PGSD juga. Kemudian ada beberapa alumni PGSD juga. Ini Yosep, wah rindu kuliah. Atau kamu mau ngambil mata kuliah lagi juga tidak apa-apa. Yosep silahkan saja karena mungkin penasaran. Tapi kalau misalnya kamu sudah jadi guru, ikut program kita, program Gerakan Pandai itu nanti mungkin di live berikutnya bisa kita paparkan ya Bu ya tentang program Pandai. Oke, baik. Ini ada juga komen, kalau dijadikan mata kuliah untuk Kapita Selekta bisa nggak ya Bu? Nah, gimana ini kira-kira Bu Rosa? Kalau pada prinsip penyelenggaraannya sih siapapun yang tertarik monggo kita open kok, boleh boleh saja, tapi tentu saja bilang sama kaprodinya ya karena kami tidak berhak memberikan. Tetapi kalau yang sudah kami komunikasikan pada yang terutama FST, karena saya dari FST ya, saya sudah sampaikan pada wakil dekan FST, lalu kepada Bapak Wakil Dekan FKIP ya, kalau Dekan FKIP beliau tahu persis bahwa ini diselenggarakan dan saya kira sudah mengetahui juga bahwa ini dibuka untuk semua prodi. Lalu yang FST juga menjadi sebuah tawaran Kapita Selekta yang sudah kami informasikan melalui Bapak Wakil Dekan dan mestinya sudah muncul di mata kuliah tawar di setiap prodi masing-masing. Begitu teman-teman. Wah, ini ternyata antusiasnya sudah mulai muncul ya Bu ya. Dan teman-teman juga kami sangat terbuka kalau seandainya ada perlu diskusi-diskusi yang lain untuk menggodok atau untuk mendalami tentang computational thinking, kami juga sungguh terbuka begitu. Dan tadi saya kembali ke ini sebagai mata kuliah yang ditawarkan. Memang untuk pengindukan saat ini masih di PGSD, tetapi ini sungguh dibuka untuk semua, tidak hanya FKIP ya Bu Rosa ya, tidak hanya FKIP, tetapi seluruh universitas Sanata Dharma Satu Keluarga bisa mengambil mata kuliah ini, dan teman-teman pasti tidak akan rugi begitu ya, karena tadi manfaatnya sudah disampaikan oleh Bu Rosa, sudah banyak sekali. Kemudian bagaimana mendukung untuk masa depan, mendukung untuk menjadi guru abad 21 juga pastinya, maka ini saatnya mengambil peluang tersebut.
Nah, mungkin juga teman-teman ini ada yang penasaran Bu Rosa tadi tentang deskripsi mata kuliahnya, tentang ada kolaborasi dari 8 dosen. Mungkin apakah ada sedikit bocoran kira-kira untuk materi kuliahnya ini seputar apa saja begitu Bu Rosa? Tentu, masa jualan nggak ada ini ya, nggak ada etalase gitu ya. Oke, ada 8 dosen dari 2 fakultas yang berbeda. Itu kira-kira isinya apa ya? Isinya ya tentu campuran dari 2 sudut pandang tadi. Mulai dari overview, apa itu computational thinking, bagaimana itu dilakukan dalam keseharian, dan juga nantinya bagaimana itu dicoba tuangkan kan tadi, mensolusikan, menata langkah-langkah supaya bisa dipecahkan tidak hanya oleh manusia tapi juga oleh mesin atau alat bantu yang lain. Maka kita juga belajar sedikit programming, tapi bukan programming yang susah, tapi programming yang fun, yang bikin game seru-seruan untuk anak-anak itu yang sebenarnya teman-teman PGSD kayaknya pernah belajar tentang Scratch gitu ya, pemrograman visual yang tinggal sana klik klik drop yang gambarnya lucu-lucu gitu ya. Itu pemrograman visual yang akan jadi salah satu materi. Lalu kita juga akan belajar yang namanya analisis data, seperti kalau teman-teman sekarang baca banyak berita itu ada macam-macam infografis gitu ya. Infografis itu maknanya apa, gimana sih mengartikan ini dan menarik hubungannya dengan keseharian, lalu kita harus apa gitu ya. Itu salah satu materi yang nanti akan jadi pokok bahasan, menganalisis data supaya nanti kita ketika menata langkah itu langkahnya enggak nyerimpet gitu ya, enggak kesandung dan salah arah, jadi enggak strategis gitu kan. Kemudian juga kita nanti akan mengenal beberapa hal terkait dengan, karena ini berbasis teknologi informasi, kita akan juga mengenal jaringan komputer, internet, dan beberapa istilah-istilah yang mungkin membantu kita memiliki wawasan tentang bagaimana sebenarnya komunikasi maupun data itu mengalir di antara kita di banyak tempat, dan bagaimana itu ditata aliran datanya sedemikian rupa sehingga setiap orang di banyak tempat itu bisa mengaksesnya. Itu persoalan jaringan komputer. Kemudian juga karena ini merupakan mata kuliah yang harapannya nanti menyiapkan para calon guru untuk bisa mengajar siswa agar bisa siap menghadapi masa depan. Tentu kita juga akan membahas tentang bagaimana mengumpulkan bahan-bahan supaya kalau mengajar itu juga memiliki resource yang cukup, yang juga up to date, yang juga punya relevansi dengan dunia yang sekarang terjadi. Jadi resourcing, sumber belajar gitu ya temanya. Juga teman-teman kalau sekarang mencermati dinamika hidup masyarakat berbasis teknologi informasi itu kan tidak hanya yang baik-baik, yang nggak baik juga ada, hoax dan lain sebagainya itu kan muncul gitu ya. Persoalan hak cipta, persoalan plagiarisme dan lain sebagainya itu kan juga sesuatu banget yang layak untuk dan bahkan harus dibahas sebagai sebuah pembahasan supaya nanti ketika mengajar di sekolah dasar maupun menengah juga hal itu menjadi concern dan menjadi kesadaran bersama bagi pendidik maupun siswa didik agar dampak sosial dari informatika itu jadi pertimbangan. Jadi topik yang berikutnya adalah dampak sosial tadi. Selain itu, guru masa depan. Guru masa depan mah tidak hanya pakai papan tulis gitu ya, tapi juga pakai live Instagram, pakai LMS, model gitu ya. Maka bagaimana aplikasi edukasi yang ada, yang mungkin juga teman-teman akan buat barangkali, itu bisa dimanfaatkan untuk moda belajar. Itu tentang aplikasi edukasi, juga tentang manajemen pembelajaran, bagaimana mengelola pembelajaran menggunakan alat bantu yang kekinian yang bisa mempermudah dan aktivitas dan efisiensi dari itu. Tentu setelah itu kalau teori-teori melulu pasti nggak seru gitu ya. Kita juga akan belajar bagaimana menerapkan itu semua dalam sebuah rancangan pembelajaran yang kira-kira kalau nanti kita punya kelas, teman-teman yang FKIP itu ajar, kira-kira bentuk pembelajarannya gimana ya dirancang supaya menarik, efisien, efektif, sekaligus menyentuh beberapa aspek yang tadi belajar memecahkan masalah sampai
memahami tentang dampak sosial informatika tadi. Kira-kira itu. Untuk teman-teman yang bukan berasal dari FKIP, tapi dari fakultas yang lain, FST atau yang lainnya, saya kira ini tidak hanya relevan untuk FKIP, tetapi juga relevan untuk teman-teman yang non FKIP sebagai alasan besok kalau menemani anak-anaknya, anak-anak Betul dan cucu-cucunya sekali. mertua itu anak-anak Anda, jadi Anda bisa memiliki wawasan pembelajaran berbasis teknologi informasi lalu memecahkan masalah itu begini ya, itu sangat-sangat memperkaya dan berguna untuk teman-teman semua, dan sekaligus juga membukakan kemungkinan kerjasama lintas bidang dengan teman-teman yang berasal dari prodi yang lain, bidang yang lain. Saya kira itu Bu Kristi isi dari mata Iya, kuliahnya. ya. Dosen, Jadi 8 sangat dosen. ini paket komplit sekali ya Bu Rosa ya. Tadi Bu Rosa menyampaikan banyak sekali isian materinya, dan mungkin satu hal yang ingin saya bahas sedikit saja begitu ya, karena menarik terkait dengan analisis data. Karena kalau kita melihat sekarang ini banyak sekali orang-orang yang istilahnya sangat mudah dalam tanda kutip tertipu oleh data begitu ya Bu ya. Kalau ini tidak punya kemampuan atau skill untuk melihat data berdasarkan fakta dan kebenaran, ya ini akan mudah sekali terkena hoax begitu ya Bu Rosa ya. Betul sekali. Jadi kemampuan kita memaknai apa yang tertuang di situ dan kelihatannya grafiknya bagus, ternyata menipu nih gitu ya. Itu tanpa sadar kita. Betul sekali, analisis data itu penting. Betul sekali. Saya jadi teringat semester terakhir kemarin saya pernah memberikan sebuah soal kepada teman-teman mahasiswa, itu tentang diagram rasio sebetulnya ya, rasio kenaikan, bukan rasio kenaikan, tapi rasio kematian akibat COVID di beberapa negara begitu ya. Dan ternyata juga tidak sedikit yang terjebak dengan soal data tersebut. Padahal itu kan data rasio ya, berarti kan itu perbandingan antara yang meninggal dengan seluruh data begitu ya. Tapi kalau tidak jeli ya, tidak teliti melihat, kalau rasio itu kan berarti perbandingan, berarti kita tidak bisa semata-mata mengatakan bahwa negara ini paling banyak jumlah yang meninggalnya dibandingkan dengan negara B misalnya. Ya, itu contoh kecilnya ya Bu Rosa, bisa saya contohkan begitu, itu seperti itukah ya Bu Rosa? Betul, betul sekali, betul sekali. Jadi kalau kalau teman-teman statistik itu kan pernah mengatakan how to lie with statistik, itu orang bisa dimanipulasi dengan memvisualkan secara statistik sesuatu yang kalau kita nggak aware gitu ya, nggak kritis, kita bisa salah menangkap dan sudah terlanjur menyebarkan berita yang nggak benar, ternyata salah, bukan itu Salah. dong artinya. Ya, ya kan tentu ini menjadi tidak lucu begitu ya kalau tidak tahu kebenarannya tapi langsung share, padahal itu karena soal ketidaktelitian dalam membaca data begitu ya, ketidakkritisan membaca data. Nah, maka kembali lagi teman-teman, kalau mau dilatih skillnya untuk membaca data, join di mata kuliah pengantar berpikir komputasional seperti itu. Tampaknya ini ada pertanyaan berusaha sebentar ini dari Barnabas. Siti ini kan masih baru. Sebentar. Ya, Siti ini kan masih baru di kalangan mahasiswa khusus di FKIP. Untuk output dari matkul ini apa, Bu? Tampaknya tadi Bu Rosa sudah menyampaikan ya. Untuk output dari mata kuliah ini apa saja? Mungkin bisa dieksplisitkan sedikit, mungkin kira-kira Bu, untuk mahasiswa FKIP berarti outputnya apa begitu? Untuk mahasiswa FKIP, capaian pembelajarannya begitu ya, mungkin bukan Ya, output tapi begitu. capaian adalah kemampuan guru yang bisa merancang ya. Intinya tentu saja adalah setelah memahami berbagai macam topik tadi, kemampuan guru untuk merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek yang penting dalam computational thinking, sehingga akhirnya bisa menyiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang computational world, yang serba komputasional begitu. Dengan demikian, ya tadi generasi masa depan itu kita harap makin bisa sejajar lah dengan negara-negara yang lain.
teman-teman mungkin pernah mendengar berita ini. Tahun 2021 itu PISA tes PISA ya, tes PISA dunia itu konon katanya, bukan konon lagi sih, sudah benar sih itu sudah ada beritanya. Itu akan mengakomodasi computational thinking sebagai salah satu materi yang diujikan akan menjadi pokok bahasan yang akan masuk dalam komponen PISA tes. Maka teman-teman yang menjadi guru, wah ini kesempatan, karena teman-teman sekarang sudah mencuri start belajar computational thinking, berarti nanti siswanya juga akan mencuri start juga, karena besok bakalan masuk di 2021. Masuk di dalam salah satu uji matematika, kemampuan berpikir komputasionalnya akan diteliti sejauh mana sudah dikuasai oleh siswa-siswa itu, supaya masa depan itu sungguh sesuatu yang bisa kita hadapi dengan baik. Di banyak negara, computational thinking ini sudah jadi mata pelajaran di sekolah maupun di perkuliahan. Yang jelas di Amerika pasti, Kanada, Australia, lalu negara-negara seperti Korea, Taiwan, itu semuanya sudah. Indonesia kita sedang mencoba merintis dengan kecil-kecil begini, tetapi poinnya adalah teman-teman beruntung karena mulai sebagai pionir gitu ya, awal gitu, mencuri start itu. Monggo kalau teman-teman mencoba, tujuannya seperti itu tadi. Capaian pembelajarannya bisa merancang pembelajaran yang memuat komponen computational thinking dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek-aspek yang tadi kita diskusikan tadi. Gitu Mas Barnabas Ginting. Ya, semoga menjawab ya dari penasarannya Barnabas itu ya. Jadi bagaimana mendesain begitu ya. Jadi bagaimana mendesain pembelajaran yang mewadahi aspek-aspek computational thinking tadi. Dan Bu Rosa tadi sangat menarik menyampaikan, kita bisa curi start dulu ya. Curi start dulu sebelum nanti Indonesia juga heboh dengan computational thinking, tapi teman-teman sudah tahu dulu gitu. Jadi tidak ada salahnya, silakan langsung cek KRS-nya, ya langsung cek KRS-nya lalu klik pengantar berpikir komputasional. Ya nanti akan berjumpa dengan 8 dosen kolaborasi dari FKIP dan juga FST. Mungkin juga siapa tahu nanti dapat kenalan teman-teman dari prodi lain, itu bonus lain ya teman-teman. Begitu, tapi bukan itu tujuan utamanya ya. Tujuan utamanya, wah ini Pak Nabas kok langsung bilang siap Bu ya. Begitu saya ngomong mungkin akan kenal dari teman dari prodi lain kok langsung siap Bu. Ya itu bukan yang utama, tapi yang jelas tadi disampaikan oleh Bu Rosa dengan sangat eksplisit bahwa ini mewadahi atau melengkapi guru untuk nanti dapat merancang pembelajaran yang up to date ya, sesuai dengan abad 21 dan sesuai dengan mengembangkan computational thinking begitu. Nah, waktunya masih mungkin ada sekitar 5 menit lagi. Silakan kalau masih ada teman-teman yang penasaran atau teman-teman guru mungkin juga penasaran, silakan juga bisa menuliskan pertanyaan atau mungkin tanggapan, boleh saja begitu ya. Kita masih ada sekitar ya kurang lebih 5 menit lah, 5 menit untuk berdiskusi bersama begitu. Dan juga tadi saya mengarah pada apa namanya yang disampaikan oleh Bu Rosa terkait dengan PISA begitu ya Bu ya. Nah, kadang kan yang tergambarkan di benak mungkin para guru, para siswa juga, apalagi khususnya Indonesia ya Bu ya. Itu wah kalau soal PISA itu soal yang sulit begitu, soal yang katakanlah itu high order thinking sekali begitu. Nah, itu sebetulnya memang ini kalau menurut pandangan Bu Rosa sebetulnya apakah memang soalnya yang sulit atau sebetulnya kita sendiri yang sebetulnya agak kurang terbiasa dengan model-model soal seperti itu. Betul sekali. Jadi Bu Kristi tadi menyebut higher order thinking gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin teman-teman FKIP sudah sangat sering mendengar betapa kalau sempat kemarin pada zamannya ada UN gitu ya, lalu sudah mulai heboh. Sekarang ada soal PISA-nya gitu ya, ada soal HOTS-nya. Saya lihat-lihat bukunya anak-anak gitu ya. Antara yang dulu dengan yang sekarang, menariknya adalah justru soal-soal semacam itu. Kalau zaman saya dulu mungkin namanya soal cerita gitu ya, soal yang ditulis selalu dengan itu kita mencoba untuk bernalar.
mencoba untuk memikirkan bagaimana solusinya, bukan hanya hafalan. Nah, ini tampaknya yang kalau kita lihat soal tipe-tipe soal PISA itu seperti itulah, bukan soal yang hafalan yang mengandalkan memorizing. Kalau soal hafalan mas sekarang begitu dikasih soal googling aja ketemu gitu ya, itu bukan Iya, jamnya gitu ya. betul. Dapat gini bukan kemampuan menghafal yang dibutuhkan, tapi kemampuan berpikir kritis, Bernalarnya, kemampuan ya, betul. betul sekali. Itulah sebenarnya mengapa PISA itu penting, dan kita pelan-pelan ke arah sana, karena ya tidak bisa kita pungkiri ada fase dunia pendidikan di Indonesia mungkin yang banyak hafalannya, materinya banyak banget gitu kan. Nah, sekarang kita kita coba kerjakan sedikit demi sedikit, mulai dari belajar bernalar. Dengan itu maka mungkin soal PISA itu tidak lagi sesuatu yang asing dan menakutkan, tetapi karena ya kita sudah biasa, betul kata Kristi tadi, sejak SD sudah belajar computational thinking. Wah, bernalar itu yang habits gitu ya, Ya, keseharian kita. Itu. ya, luar Begitu biasa Ibu. sekali. Dan untuk melatih bernalar itu salah satunya bisa salah satunya dengan cara mempertajam computational thinking skill-nya ini ya Bu ya. Dan kembali Betul kalau sekali. mahasiswa silahkan buka KRS online-nya lalu pilih mata kuliah pengantar berpikir komputasional. Ya, ini kesempatan teman-teman semua untuk mengembangkan diri, untuk memperlengkapi. Tadi berusaha menyampaikan tidak hanya khusus untuk teman-teman FKIP atau calon guru saja, tapi juga teman-teman yang di luar FKIP pun bisa untuk memperdalam computational thinking, karena manfaatnya itu tidak hanya pada saat mata kuliah ini saja, tapi juga untuk ke depan ini sangat mendukung pekerjaan atau karir masa depan, tadi melatih bernalar. Dan bahkan untuk yang di luar atau non FKIP pun teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat implementasi di bidang lain, dan juga nanti seandainya menjadi orang tua, menjadi guru di rumah begitu ya, karena kan kalau masa pembelajaran online begini mau nggak mau harus menjadi guru di rumah begitu kan. Nah, itu juga sudah punya keterampilan untuk melatihkan computational thinking begitu. Nah, tadi kalau Barnabas yang semangat sekali itu bonusnya adalah mungkin mendapatkan kenalan dari prodi lain begitu. Ya, itu kan sangat menambah atau memperkaya kolaborasi seperti itu. Oh ya, ini ada yang menyapa saya ini Mbak Dewi Ayu Lestari ya. Ya, selamat jumpa juga begitu. Oke teman-teman, ini waktunya tinggal masih sekitar 4 menit sebetulnya. Apakah masih ada pertanyaan? Begitu. Ini sudah lengkap sekali gambaran tentang mata kuliah pengantar berpikir komputasional, dan saya sambil sedikit merangkumkan apa yang menjadi diskusi kita hari ini ya. Jadi yang dari pertama tadi bahwa apa sih itu computational thinking atau berpikir komputasional, ternyata itu bukan yang selalu berkaitan dengan komputer ya. Jadi itu berkaitan dengan metode pemecahan masalah. Nah, tadi Bu Rosa sudah menyampaikan kalau ada 4 aspek AADP ya, bukan AADC. Nanti kalau AADC pada baper gitu ya. Jadi AADP ada di komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Tidak usah fobia dengan nama-namanya, karena tadi kita langsung bermuara pada definisi computational thinking tadi adalah metode pemecahan masalah ya. Jadi jangan fobia dengan istilah-istilah yang tadi disampaikan. Kemudian juga ini istimewa karena akan ada 8 dosen yang mengampu dari informatika dan juga dari dari FST dan juga dari FKIP. Ya, ini kolaborasi yang luar biasa sekali begitu. Lalu juga apa saja yang dipelajari? Kalau eksplisit untuk calon guru, tentu akan memperlengkapi para calon guru ini untuk mendesain pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman tentunya, yang mewadahi computational thinking, begitu, dan juga tentunya pasti tidak akan ketinggalan karena perubahan zaman ini kan sangat cepat. Jadi dari guru pun juga harus mengikuti perkembangan itu. Oh ya, saya jadi ingat salah satu quote quote dari Pak Rektor waktu itu, Bu Rosa, kalau Bu Rosa mungkin pernah mendengar juga, bahwa teknologi itu tidak akan menggantikan guru ya,
tapi guru yang tidak mau berubah itu akan digantikan oleh teknologi. Gitu. Ya, Bu Rosa ya pernah ya mendengar ini juga ya. Jadi teman-teman ini saatnya untuk mau mengikuti perubahan begitu. Yang masih calon guru, yuk buka KRS online-nya, lalu klik pengantar berpikir komputasional. Kalau teman-teman yang sudah jadi guru, mungkin kita nanti akan ada sesi diskusi ringan lagi terkait dengan bagaimana USD akan mendampingi para guru untuk mengembangkan atau untuk memperlengkapi kemampuan computational thinking. Seperti itu ya guru saya. Jadi, Terus kan jadi teman-teman ini jangan lost contact gitu ya, jangan lost contact ya, dengan komputernya gitu. ya. Baik. Terima kasih Bu Rosa untuk waktunya, untuk kesediaannya, dan terima kasih teman-teman semua untuk kesempatannya mengikuti atau join di live Instagram kita ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa lagi. Teman-teman semua sukses selalu, sampai ketemu Sukses di mata selalu. kuliah ini. Mari, salam sehat ya. Oke.